Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini informasi sangat miris sekali teman-teman ya, karena di sini akan memuat pengakuan dari komisioner KPU periode 2007 sampai 2012 yang pengakuan ini harus teman-teman tonton dan harus teman-teman coba kaitkan dengan periode 2024 ini. Ini pengakuan setingkat komisioner saja teman-teman ya. Komisioner KPU, bukan ketua KPU-nya. Dia mengaku pernah ditawari atau mau disogok 20M teman-teman. Bayangkan 20 miliar dia mau disogok, tugasnya hanya satu saja teman-teman ya. Hanya diam. Karena di waktu itu ada calon gubernur yang tidak memenuhi syarat, kemudian ingin mencalonkan diri menjadi gubernur. Nah, calon gubernur inilah tadi yang ingin menyogok komisioner KPU tersebut dengan 20M dan tugasnya hanya diam saja. Bayangkan jika berapa banyak uang yang didapatkan dari pemilu 2024 kali ini jika ketua KPU atau komisioner KPU lainnya disogok. Tentu bukan di angka 20M teman-teman. Berapa menurut kalian? Jika memang kejadian 2007 yang akan saya tayangkan di video ini, cerita tersebut coba kita tarik di komisioner KPU atau bahkan di ketua KPU periode kali ini, berapa duit yang mereka dapatkan? Silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar teman-teman. Oke, biar kalian tidak penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai. Pengakuan dari komisioner KPU ini, biar teman-teman mengerti. Anda kan pernah jadi komisioner KPU daerah pusat. Anda pernah dibeli nggak sih? Atau teman Anda pernah dibeli nggak? Yang Anda dengarkan, tidak perlu sebut nama. Loh, saya sendiri sering dibeli loh. Masih ingat kasusnya dulu? Jangankan orang lain. Boleh cerita? 20 miliar Bu. 20 miliar? Ya, Pak Putu 2009 nih, salah satu pemilu gubernur di satu tempat, orangnya masih hidup nih, mungkin nonton sekarang. Tapi orang itu pernah dipenjara. Pak Putu tugasnya diam saja. Karena kalau 2009 itu kan saya jadi bemper. Makanya kalau 2009 itu ada cerita orang datang ke KPU itu yang di pojok itu orang Bali itu dulu cari, kalau itu selesai. Pokoknya Pak Putu diam saja, diam. Teman-teman di provinsi sudah kita selesaikan. Jadi saya tidak boleh berkomentar terhadap salah satu orang yang sebetulnya dia tidak memenuhi syarat begitu kaitan dengan status hukum. Kan harus 5 tahun toh? Oke. Ah, dia belum itu. Lagi 3 bulan. Pokoknya ini sudah. Saya tahu persis waktu itu ada kejadian di salah satu ketua pengadilannya mengeluarkan surat. Konon sudah dibeli 2 miliar, lalu dicabut lagi surat itu. Gara-gara ini ribut toh. Ah, ini sudah mau jalan nih masuk. Ini buat pilgub waktu itu? Pilgub Harusnya dia tidak masuk syarat? Ya, dan memang kemudian tidak masuk syarat. Karena waktu itu KPU provinsi? Pusat. Oh pusat, oke. Ya, di salah satu tempat di Indonesia. Lalu saya katakan pada ibu itu, Ibu, ya, kalau saya terima permintaan ibu, saya bersalah. Yang bikin saya beban adalah, kalau saya terima permintaan ibu, lalu pemilunya diulang, lalu kemudian 150 miliar kemudian keluar uang negara di situ. Apa yang terjadi di daerah itu? Orang sakit yang harusnya bisa diobati jadi meninggal. Tidak ada oksigen, tidak ada ini. Hanya gara-gara seorang pejabat yang diberi amanah kemudian tidak menggunakan tanggung jawabnya dengan baik sehingga uang itu terhampurkan. Tidak jadi. 20 miliar. Yang kemudian pernah ada salah satu masuk penjara yang dari Sulawesi Selatan itu kan yang sempat viral dulu itu, yang kemudian mau menyogok angka 3 miliar dan seterusnya. Ya. Artinya saya mau mengatakan bahwa godaan sangat keras. Ya. Karena kalau diam dia melenggang jadi calon. Saya katakan, ibu tidak memenuhi syarat, belum 5 tahun. Sudahlah. Nah, dengan alasan seperti itu hanya kaget dia. Dan akhirnya batal? Batal. Bukan batal, dia tidak jadi mencalonkan diri kemudian. Tidak masuk ke dan itu karena Anda menolak 20 miliar itu? Iya. Itu baru dari satu calon. Jadi kalau seandainya saya katakan, mungkin nggak dari, ini kita belum bicara soal pilpres, itu dari pileknya. Yang kemarin komisioner yang sudah sekarang masih mendekam di penjara itu, iya. Itu kan 450 juta. Yang kayak, mohon maaf ya, kalau zaman saya dulu itu nggak ada itu yang ratusan juta, 1M, 2M. Minimal? Minimal. Dari satu calon? Ya.
Ya tapi masih itu apes aja. sampai hari ini masih kere, masih naik kereta api, turun di gondang dia, jalan kaki ke sini gitu kan. Menikmati hidup dengan penuh happy gitu. Ini hari ini ada cerita film menarik. Iya. Di salah satu Ini kan tempat film. di, Oke. di salah satu tempat di Jawa Timur. KPU-nya ini mau selesai ini. Oke. Ada salah satu persoalan internal di salah satu partai yang kemudian digeser suaranya, akhirnya ibu ini harusnya naik, tidak jadi naik. Karena ketua KPU-nya yang main. Apa yang terjadi? Mungkin orang yang akan ditolong ini sudah menjanjikan sesuatu, tapi dia tahu ini mainan kasar gitu ya, mainan kasar. Kalau ini kita ambil sebetulnya dia tidak punya hak. Nah, orang ibu yang sudah harus lolos ini karena suaranya ada itu kan kemudian dicari sama istrinya. Bu, bapak ini menawarkan sekian, ibu bisa bantu saya sedikit. Ini ibu ini sudah selisih 77 suara, sudah unggul, tidak perlu dibantu dulu. Karena dia sudah percaya diri, kan dia, mohon maaf, saya kan sudah memang menang. Ibu tidak usah urusan-urusan begini ke sini. Apa yang terjadi? Ibu ini dikalahkan. Dan proses di Bawaslu sedang berjalan sekarang. Dan kita sedang proses gugat kasus ini. Jadi yang bisa mengalahkan itu KPU maksudnya? Penyelenggara di level bawah yang kemudian punya pikiran kotor, cari uang, lalu berkonspirasi satu sama lain. KPU punya potensi untuk itu. Jangan lupa mereka cuma menjabat 5 tahun. Orang ini pernah berkata pada salah satu kawannya, sebentar lagi saya sudah selesai, ini 2 bulan lagi. Saya kan perlu ada sedikit bekal dan seterusnya. Ini real. Saya berani pertanggungjawabkan, tapi saya agar tidak fitnah, saya tidak menyebut nama. Sekarang saya tanya, ancaman ada? Oh sangat. Cerita pribadi lagi. Silakan. 25 Oktober 2027 saya dilantik. Oke. 27 Oktober, masih ingat kasus Maluku Utara yang heboh itu? Taibib Armain sama Taib Armain. Taib Armain sama ini Basuka siapa saya lupa sudah nama gubernurnya. Lupa saya. 27 Abdul Ghani Kasuba. Abdul Ghani Kasuba. Saya sama Mbak Sri Nuryanti terbang ke Maluku Utara, ke Ternate. Ribuan sudah menunggu di situ. Penumpang Garuda tidak boleh turun kecuali 2 orang ini, saya sama Mbak Yanti. Lalu pesawat kendaraan super baja itu yang mengamankan saya. Mereka tidak berani ngambil risiko. Kapoldanya saya bilang, saya akan hadapi massa, perwakilan massa 20 orang, saya tidak berani ngambil risiko. Belakangan saya tahu kemudian oknum kepolisian di situ bersama oknum militer di situ ikut bermain dalam kontestasi itu. Makanya kemudian agak rusuh di sana karena mereka ikut main, apakah karena konsesi urusan tambang segala macam begitu kan kotornya. Apa yang terjadi? Saya baru 2 hari jadi anggota KPU tidur, itu ada tank di depan hotel itu menjaga kita semua. Pada malam harinya, waktu itu kan belum ada seperti sekarang HP-nya gitu kan, main SMS segala macam. Anda segera keluar dari Ternate, SMS ke saya. Anak saya masih TK sama SD, namanya dia tahu. Di mana sebentar lagi jam 9 akan ada di got itu tergeletak. Gila itu 2 hari. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sajikan di video kali ini. Silahkan kalian berikan komentar terbaik kalian jika kalian ingin berdiskusi, dan silahkan share kepada teman-teman yang lain. Hormat dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.